Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Pisces? Oke, ini readinganmu untuk di bulan Mei 2025 ya, Lur ya. Dan seperti biasa, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang saya bacakan di sini, dan energinya bisa vice versa. Oh ya, gimana kabarmu, Pisces? Dari kota mana aja nih yang hadir nih? Boleh deh nanti komen ya. Wow. Gimana Lur perjalananmu di April? Amazing banget ya. Luar biasa. Dahsyat. Capeknya minta ampun April itu. Oke, saya akan coba kupas secara mendalam untuk Pisces di sini, untuk di Mei. Seperti biasa ya, kita modenya belak-belakan, baik dan tidak baiknya apapun itu akan disampaikan. Oke. Ya, kita ulas sedikit untuk April. Perjalanan di April sangat-sangat luar biasa. Seperti dibanting bener, dihempas bener ya. Dan cobaan sangat-sangat dalam di April itu sendiri. Akan tetapi ya, apabila segala sesuatu yang sudah kamu lalui di April ya jadikan sebagai pembelajaran. Karena di April itu banyak sekali ilmu-ilmu mahal yang alam kasih kepada diri kita semua ya Lur ya. Wow, oke. Di Mei 2025 ini akan saya bahas dulu untuk masalah keuangan kamu di Mei ini. Untuk Pisces di sini please banget ya. Saya tuh udah poin aja di sini, hati-hati dengan masalah uang. Oke, kenapa? Saya khawatir kamu bisa dimanfaatin orang nih bulan ini. Ya, itu clue-nya. Makanya mulai saat ini teman-teman ya harus waspada. Jangan mudah percaya sama orang dan segala sesuatu itu harus kamu renungkan. Ya, kalau misalnya nih di Mei kamu ada yang ngajak kamu kerja sama lah atau nawarin kamu bisnis, usaha lah atau apa gitu. Ya kamu analisa dulu gitu loh. Ya, jangan gampang percaya, jangan gampang tergiur. Oke? Ingatlah ya sudah-sudah gitu loh. Dan untuk masalah uang di bulan ini cukup sensitif banget ya untuk teman-teman di sini, harus waspada, benar-benar waspada. Oke. Nah, kalau bicara tentang rezekian sebenarnya ya rezeki kamu di bulan Mei ini cukup lah gitu. Ya. Dan jujur ya ini agak dalam juga sih energi kamu di sini. Tapi tetap saya coba kupas sedalam mungkin ya untuk teman-teman Pisces semuanya. Jadi untuk di bulan Mei ini, untuk masalah rezeki dari Pisces itu sendiri, ya di sini ada dua hal ya. Sebenarnya nih, kerezekian kamu di bulan ini cukup stabil ya Pisces ya. Dan nanti ada momen yang di sini saya ngerasa lebih kepada rezeki yang tak terduga loh ya. Tapi itu tadi sih, pengertian rezeki itu luas. Tapi ada satu hal lagi yang harus saya bahas di sini. Hati-hati dengan prasangka kamu sendiri ya. Hati-hati nih. Nah, hati-hati kenapa? Jangan berpikiran, wah rezekiku ditutup orang nih.
Ya nggak tahu ya, di 2025 kayak gini masih ada tuh orang-orang yang punya pikiran kayak gitu gitu loh. Ya semoga teman-teman Pisces pikirannya nggak seperti itu ya. Karena itu akan sangat bahaya sekali gitu loh. Bahayanya apa? Ya kamu bisa terjebak dalam logika mistika nantinya. Ya. Nah kemudian di sini, ntar ya, saya coba untuk tarik energi ini. Ini masuk ke dari tanggal 18 sampai ke 25 ya. Tanggal 18 sampai 25 nanti kamu amati deh di situ. Ini lebih kepada rezeki yang tak terduga itu tadi ya. Dari arah yang tak disangka-sangka. Ya kamu amati sendiri gitu. Karena kamu yang akan tahu situasinya nanti. Ya. Saya hanya ngasih clue di sini. Dan satu hal lagi, Pisces, kalau semisal ya, misalnya nih nanti kamu di Mei kamu kepepet, bangun kamu kepentok banget ya oleh keadaan. Coba deh kamu dirikan ibadah malam ya, sholat malam, sembahyang malam, berzikir ataupun meditasi sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan berdoalah dengan sungguh-sungguh dengan setulus hatimu yang paling dalam. Insya Allah sih nggak lama itu pasti muncul jawaban nantinya. Gitu. Ya ini yang saya maksud dengan rezeki yang tak terduga tadi gitu loh. Jadi sesulit-sulitnya Pisces, sementok-mentoknya Pisces itu ada aja jalan kamu nantinya gitu loh. Jadi jangan berkecil hati ya nanti ya. Ya nggak tahu ya di sini di Mei ini saya masih agak ke distract oleh April ya. Ada sebagian di antara Pisces yang sedang bermasalah oleh orang yang sedang ribut dan bermasalah dengan orang terdekat sendiri. Ya nggak tahu ya, saya juga merasakan adanya energi kekecewaan di sini yang membuat perasaan kamu jadi agak ilfeel dengan seseorang terdekat ini ya gitu. Nah orang terdekat ini ya bisa lingkungan keluarga atau mungkin pasangan kamu sendiri kayak gitu. Ya sabar sih ya teman-teman semuanya. Semoga aja sih masalah yang sedang kamu hadapi bisa segera terselesaikan ya. Ya inilah tadi mengenai keluh rezeki yang tak terduga tadi ya. Karena rezeki ini luas gitu loh, nggak harus tentang uang ya. Jadi please teman-teman semuanya, yuk kalau bisa dekatkan dirimu ya kepada Sang Pencipta melalui proses ibadah dan dalamin lagi spiritual kamu di sini. Itu penting banget sih untuk Pisces ya. Karena di bulan ini ada godaan hawa nafsu ya. Ini tak kasih clue dulu ya untuk teman-teman Pisces di Mei ada godaan hawa nafsu ya. Dan juga di sini ada situasi yang janggal, janggal banget di sini gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah merasakan hal ini ya. Ya ini sorry ini agak sulit saya jelasin ini, tapi semoga teman-teman bisa memahami ya. Di sini saya merasakan adanya hawa gelap sih. Ya paham lah ya hawa gelap itu apa. Ada orang yang nggak suka sama kamu dan ini nggak jauh-jauh sih orangnya. Gitu. Dia ya di sini ada seseorang ini kenapa sih kok nggak suka sama kamu gitu loh. Seseorang ini bukan tentang keirian nggak ya? Dia kecewa nih. Seseorang ini sakit hati nih. Saya nggak tahu ya. Mungkin ada kata-katamu yang menyinggung atau menyakiti dia dan kamu sendiri nggak sadar gitu loh. Kayak gitu. Ya itu tadi poinnya kenapa di awal tadi saya katakan yuk Pisces dirikan sembahyang malammu, ibadah malammu dan bersikirlah ya agar kamu terlindungi dari hal-hal yang notabene tidak baik kayak gitu. Dan satu lagi clue untuk Pisces di bulan Mei, tolong banget please renungin, jaga lisan ya, please jaga lisan, jangan berbicara di luar ranahmu. Jangan berbicara di luar kapasitasmu. Jangan berbicara tentang apa yang tidak kamu tahu. Cukup kamu diam kalau kamu nggak tahu. Ya. Kenapa? Saya khawatirnya gini. Ya namanya orang lah ya. Apalagi kalau lagi ngumpul. Entah itu sama keluarga, sama temen, atau sama siapa. Kita lagi ngobrol bareng sama orang di sekitar. Namanya juga ngobrol itu kan
terkadang kita nggak sadar nih apa yang kita omongkan, apa yang kita ucapkan. Ini hati-hati bener loh ya, karena gini, yang saya khawatirkan, yang kamu bicarakan A, itu nanti bisa disampaikan orang ini tuh B, C, dan D gitu loh. Ya, apa yang kamu ceritakan tuh bisa berbeda nantinya. Ya, karena di sini jujur ya saya ngerasakan adanya energi manusia lambe-lambe lamis, ngerti lah lambe lamis. Paham lah ya teman-teman ya tentang itu ya. Lambe turah, kan sampai ngerti lah ya makna lambe turah itu. Hati-hati bener deh di sini ya, ya gitu. Karena yang saya khawatirkan nanti malah kamu yang jadi korban fitnah gitu loh, ya. Itu keluh. Wow, Pisces, jujur ya, saya ngerasakan energi kamu ini keren gitu loh. Kerennya gini ya, Pisces itu perasaannya, batinnya itu lagi gejolaknya lagi tinggi. Dan kamu ngerasa kayak hampa banget. Aduh, aku harus gimana gimana gitu. Ya, bawaanmu tuh berat banget, hawanya tuh berat banget ya. Bahkan ini dampaknya sampai ke masalah kerja. Kerjaan kamu bekerja tuh nggak semangat gitu loh. Nggak semangat. Yang kedua, kamu nggak bisa begitu fokus bener dengan pekerjaan kamu. Terkadang kamu sering ke distract oleh pikiran kamu. Kamu bisa gampang seuzon sama orang. Kamu terasa sensitif di sini. Ya, ya, ya kamu sendiri mungkin bingung kenapa aku begini, kenapa aku begitu ya. Karena ya itu tadi ada hawa gelap tadi sih Lur. Cuman kamu nggak usah khawatir sih dan jangan jadikan beban pikiran juga loh ya. Yang jelas saat ini ya cukup kamu banyak-banyak sembahyang malam tuh udah cukup gitu loh. Nanti bisa ngereda sendiri kok soal ini gitu. Ya, tapi balik lagi ke orangnya, ke teman-teman lagi gitu. Ya. Ya kalau males-malesan ya mau gimana gitu loh. Oke. Pisces, kamu di luar sana kelihatannya happy, ketawa-ketawa, bahagia. Ini pandangan orang di sekitar kamu ya. Orang di sekitar kamu tuh melihat kamu tuh ya energik dan ya cukup positif. Cuman kamunya itu sedang nggak baik-baik saja gitu loh. Apalagi di April tuh amazingnya minta ampun gitu. Dan ini ada masalah yang masih berjalan sampai ke Mei. Ya, ya saat ini pesanku sih untuk teman-teman Pisces ya, dan ya kedepannya juga sih ya, untuk di Mei ini banyak di antara Pisces itu yang pada akhirnya lebih memilih banyak diem dan nggak tahu kayak nggak apa ya, ini bukan tentang sombong sih, bukan tentang ego gitu, nggak. Pisces itu capek bener gitu, dan kamu bener-bener mengerti dan tahu bener ternyata dia begini, dia begitu, si A begini, si ini begini gitu. Jadi Pisces tuh lebih nggak apa ya, di bulan Mei ini nggak peduli dengan orang-orang di sekitar gitu loh. Pisces lebih fokus sama diri sendiri, kayak gitu ya. Please ya teman-teman, sekali lagi ya, tolong deh nanti spiritualnya kamu kuatin ya, karena ini ada berkaitan sama diri kamu loh. Kenapa? Karena Mei ini apa itu, aura kamu sebenarnya dalam di sini Pisces ya. Dan kamu sangat erat sekali dengan energi semesta gitu loh. Nah makanya kalau kamu mau banyak-banyak meditasi, meningkatkan dan mendalami spiritual kamu di sini, ini hal positif banyak banget yang akan mampir sama kamu gitu loh. Ya, kayak gitu loh. Jujur ya, rezeki kamu di bulan ini sebenarnya tuh kerasa cukup enak gitu. Ya, cuman ada belenggu di sini yang mungkin kamu sendiri masih bertanya-tanya ya. Gitu. Kenapa aku begini, kenapa aku begitu gitu loh. Coba deh nanti serius ya. Spiritual kamu nih kuncinya nih, ya. Sorry ya, saya di sini bukannya ceramah atau apa, enggak. Saya coba untuk sampaikan apa adanya gitu loh. Memang pasti lagi nggak baik-baik saja, walaupun kelihatannya fit-fit, normal-normal, baik-baik ya, kelihatannya happy-happy. Wow, udahlah nggak usah bohong lah. Batinmu belum gejolak saat ini ya.
Oke, lanjut lagi teman-teman semua. Ya. Di sini ada yang mau merusak hubungan kamu di sini. Ya, saya kasih clue ya. Cuma nanti kamu amati sendiri sih ya. Semoga aja sih hal ini tidak ada. Cuman ya tetap saya akan sampaikan hal ini ya. Yang penting ya semoga teman-teman Pisces bisa waspada akan hal ini. Maka dari itu tadi ini ada kaitannya dengan bahasa lisan yang saya sampaikan tadi. Hati-hati dalam bicara kamu di bulan ini ya. Karena di sini ada orang yang seperti memburu kamu di sini, seperti mengejar kamu untuk mencari kesalahan kamu di sini. Ini ada kaitan tentang masalah karir, pekerjaan, dan juga hubungan kamu sama si doi, ya. Dan di sini ada kompor nih. Kalau mengenai hubungan, clue-nya ada kompor di sini. Tahu nggak kompor? Gini sih makna kompor itu ya orang yang mempengaruhi pasangan kamu. Ya ngompor-ngompori lah bahasanya, ngerti lah ya. Ya gitu loh. Jadi ya teman-teman di sini ya mungkin kamu sama pasangan kamu akan agak sulit nih berkomunikasi ya di sini. Ya ini yang saya bahas ini adalah tentang Pisces yang sedang konflik di bulan kemarin ya atau April ya. Ini masih kebawa sampai sekarang kayak gitu. Ya saranku sih kalau memang nanti kamu sulit berkomunikasi dengan pasangan kamu atau mungkin sifat dari pasangan kamu berbeda atau agak berubah ya kamu jangan kaget gitu loh. Dan hubungan kamu di bulan ini cenderung on off sebenarnya. Kayak gitu. Yang penting Pisces-nya ya saranku ya kalau bisa jangan terlalu terfokus dengan hubungan di sini. Karena kamu perlu memikirkan diri kamu perlu membawa happy diri kamu untuk bulan ini Pisces. Ya. Please jangan terlalu ke distract dengan hubungan gitu loh. Karena diri kamu benar-benar butuh apa ya? Butuh perhatian bener gitu loh, ya. Di sini ada ya walaupun nggak semua dari Pisces sih, cuman saya nangkep adanya energi seorang Pisces yang sampai dirinya sendiri tuh nggak begitu dipedulikan gitu loh, karena apa ya? Dia si Piscesnya ini benar-benar memikirkan ya orang terdekatnya atau mungkin keluarganya yang sedang bermasalah dan bla 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 gitu loh. Kamu seakan-akan seperti diserang dari berbagai sisi di sini. Jujur saya ngerasakan kamu capek banget. Ya, ngerasain nggak lelahnya kamu, capeknya kamu gitu loh. Ya bukan capek karena fisik enggak, batinnya yang capek gitu loh. Ya. Dan di sini ada Pisces itu apa ya? Di sini nggak bisa ngomong lagi gitu loh karena kamu sendiri tuh bingung mau cerita sama siapa, nggak ada yang bisa kamu percaya di sini gitu. Kamu cerita sama teman ya tong bocor, ya kamu cerita sama keluarga kamu sendiri ya malah kamu yang disalahin gitu. Banyak di sekitar Pisces ini yang nggak mampu memahami si Pisces itu sendiri gitu loh ya. Ya temanmu, sahabatmu, dan yang bisa kamu percayai hanya Tuhan itu sendiri sih saat ini ya. Dan sebenarnya kamu nggak sendiri, walaupun mungkin kamu merasa seorang diri di sini menghadapi segala sesuatu gitu loh. Ya, kamu punya keluarga, kamu punya teman dan bla 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 itu seakan-akan hanya sekedar kata-kata gitu loh. Ya, kamu benar-benar berjuang sendiri, fight bener di sini, ya. Tapi itu tadi sih, ya clue-nya Pisces itu di bulan ini sangat erat dengan semesta. Ya, tetap kamu harus rendah hati, ya. Sebisa mungkin kamu harus lapangkan dada di sini. Oke. Biarkan mereka ya, cukup kamu diam saja di sini. Mereka akan capek dengan sendirinya. Dan ya di sini ada juga yang membicarakan kamu sih Pisces ya, yang ngomongin kamu di belakang bla 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 bla. Makanya ini tadi ada kaitan di awal clue tadi, hati-hati dengan lisan. Dan ini masih ke bawah loh di Mei. Ya, kamu di April kemarin
ngerasain lah, ibaratnya orang-orang di sekitar kamu tuh saling jelekin lah, saling ngomongin sana ngomongin sini, ya kamu juga kebawa-bawa gitu loh. Tapi kamu masih happy, masih cukup kuat lah ngadepin itu, ya mungkin si Pisces-nya nganggapnya udahlah, udah kayak angin biasa lah gitu. Lo mau nyeritain gue seperti apapun, I don't care, itu Pisces gitu. Ya, kedepannya kayak gitu. Dan di Mei pun juga si Pisces-nya juga masih dalam posisi seperti itu gitu loh. Cuek dengan mereka-mereka kayak gitu. Ya semoga kamu bisa menjadi jati diri kamu ya gitu. Artinya jati diri ini, semoga kamu di bulan Mei ini kamu nggak ke distract lagi dengan uh, orang-orang yang notabene toxic tadi gitu loh ya. Oke, selanjutnya di sini teman-teman semua, dalam segi pekerjaan atau karir kamu, ya mungkin ya kamu ngerasa udah kayak nggak kuat bener ya, kamu pengen pindah, pengen pindah kerja nih gitu. Ya kalau nggak pindah kerja, minimal ya pindah kantor lah atau apa gitu. Lingkungan kamu sepertinya ya gimana ya, jujurnya sih berat banget sih ngerasakan energi kamu ini gitu loh. Udah mulai lingkungan karir kamu di Mei ini udah nggak kondusif dan agak licik, banyak orang-orang liciknya di situ ya. Nah makanya tadi ini lor ya, keluhnya tentang rezeki yang tak terduga tadi loh. Makanya tadi please, bulan ini kamu harus rendah hati ya. Ya saat ini sih ya bertahanlah dulu ya, di Mei ini bertahan dulu, jangan buru-buru pergi terlebih dahulu ya. Karena ya kalau kamu pergi gitu saja dari situasi yang mungkin agak rumit ini, ya mereka-mereka yang berusaha menjatuhkan kamu ini akan bertepuk tangan gitu loh. Mereka akan senang karena mereka berusaha menguji mental kamu di sini gitu loh Lur ya. Saya yakin kamu kuat kok ngadepin ini gitu loh ya. Lanjut lagi di sini teman-teman semuanya. Di Mei ini nanti masuk ke pertengahan bulan ya, masuk pertengahan bulan sampai ke, ya insya Allah sih sampai tanggal 25 ya, 25 atau 24. Itu situasinya banyak yang akan berpihak sama kamu gitu loh. Artinya berpihak sama kamu nih gini maksudnya. Orang-orang yang notabene mungkin bermain di belakang kamu ya, bermain di belakang kamu ini, mereka akan kena batunya sendiri sih gitu. Ntar tak minum dulu ya. Nah, sorry banget ya Lur ya, Pisces. Baru ini sih saya nge-reading Pisces sampai gak bisa lagi saya mau berkata-kata, dalamnya minta ampun jujur. Saya langsung kasih clue aja ya teman-teman ya. Dan sorry saya nggak bisa rincikan ya, semoga kalian bisa memahami satu nih. Untuk teman-teman yang punya usaha ya, terkhusus punya usaha, entah itu kamu jualan lah atau apa ya, tempat usaha kamu nih, tak kasih clue. Setiap kamu maghrib ya, selesai kamu sembahyang maghrib itu, kamu siapkan garam kasar secukupnya. Nah di situ kamu wiridkan ya sesuai dengan, bisa kamu wiridkan Al-Ikhlas ya, surah Al-Ikhlas itu semampunya. Ya kalau memang kamu punya keyakinan lain, ya monggo silahkan ya. Ini saya hanya kasih gambaran saja, kayak gitu. Nah kemudian nanti dia kalau mau sholat malam ya, pakai media ya atau sarana garam itu tadi, garam kasar itu, kamu doakan ya, kamu wiridkan lagi sesuai dengan apa yang kamu yakini. Ya kalau saya sendiri sih cuman Al-Ikhlas aja sih, dan Al-Fatihah, nggak ada yang lain kok gitu. Itu aja cukup. Itu diwiridkan semampunya. Nah, nanti paginya ya, kamu bisa campurin air biasa untuk bersihin warung kamu, usaha kamu gitu. Coba deh, biar insya Allah deh, kalau atas izin Allah ya, biar auranya bisa kebuka lagi ya. Kita pakai cara-cara yang bagus aja sih gitu ya.
sederhana. Kayak gitu. Karena jujur gini agak berat atau gimana ya. Saya nggak bisa terlalu rincikan ini ya, mungkin kamu memahami, semoga saja. Kayak gitu. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau misalkan kamu merasa situasi banyak kejanggalan dalam diri kamu atau problem yang mungkin kamu hadapi banyak janggalnya, perubahan sikap dari pasanganmu yang nyeleneh ya, arti nyeleneh nih, perubahannya bener-bener berbeda banget dan kamu sulit untuk memahami dia kok nggak kayak biasanya bla 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 bla. Yaudah kamu ibadah malam tadi deh ya, sholat malam jam 12 malam sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kamu doakan dia, kamu minta petunjuk dari apa yang sedang kamu hadapi. Insya Allah niscaya ya kamu lihat sendiri petunjuk itu apa nantinya, karena kami yang bisa ngerasakan. Saat ini clue-nya, tolong teman-teman Pisces, kalau misalkan hubungan kamu lagi nggak kondusif dan banyak kejanggalan yang kamu rasakan dalam hubungan kamu itu, jangan buru-buru, jangan sampai perasaanmu buru-buru pergi dari hubungan itu, please, jangan dulu, ya. Oke, karena saya khawatirnya di sini ada sesuatu yang di luar logika terjadi. Oke, makanya harus diperangi gitu loh. Ini semua harus kamu perangi. Kamu jangan kalah gitu aja. Lawang kita punya Tuhan kok, ya. Kita semua punya iman dan kita semua beragama kan. Yuk kita kembali ke keyakinan masing-masing gitu loh, ya. Sorry ya Lur ya, kalau untuk readingan kali ini mungkin agak banyak ke distract-nya sayanya, sorry banget. Jujur sih baru ini saya sampai kayak gini banget ya. Ya terserah sih mau nganggap ini drama atau biar viewsnya banyak lah atau apa, ya terserah lah, mau berasumsi apapun tentang readingan ini terserah ya, bebas lah ya. Lu suka silahkan, nggak suka ya nggak usah ditonton gitu aja sih. Karena saya dari dulu saya coba untuk apa adanya dari apa yang saya rasakan di sini kayak gitu Lur ya. Oke, lanjut lagi Pisces. Di sini teman-teman ya, untuk kamu yang single, please kamu fokus dulu sama diri kamu deh ya, gitu. Mungkin banyak yang perlu kamu perbaiki dalam diri kamu ya, kayak gitu. Dan Pisces ya, untuk di Mei ini sepertinya nggak begitu banget tentang cinta-cintaan ya, lebih banyak santainya kalau Pisces itu, dan dia lebih banyak fokus ke karir, ke diri sendiri, dan mau menikmati kesendirian dulu deh gitu, mau happy dulu deh gitu, lagi bullshit banget sama cinta gitu. Ya emang gak, silahkan tuh, bagus dia. Karena ya bulan ini ya energi kamu, semangat kamu untuk masalah cinta tuh nggak begitu banget gitu, karena ya mungkin dalam diri kamu sendiri ada sebuah problem yang sedang kamu hadapi dan harus kamu selesaikan di sini gitu loh ya Lur ya. Oke, wow. Ini terkhusus untuk yang punya hubungan ya, Pisces yang punya hubungan untuk di bulan ini. Itu tadi clue-nya, please kamu harus berpikir dari sudut pandang yang berbeda dari masalah yang sedang kamu hadapi. Ya memang kerasa nyesek banget atau agak berat ya, mungkin kamu rasakannya hubunganmu ini. Tapi pesanku satu hal, please tolong jangan terpaku dengan satu rasa sakit yang sedang kamu rasakan saat ini. Please Pisces, kamu harus berpikir dari sudut pandang yang berbeda ya. Dan coba untuk cari tempat kamu bisa sharing atau apa tentang masalahmu ini. Jangan buru-buru pergi ya. Entah kenapa hawanya, perasaan kamu tuh seperti ada yang mendorong kamu untuk pergi meninggalkan dia. Ini vice versa loh ya. Bisa Pisces, bisa pasangan Pisces di sini. Ya harapan saya semoga hubungan Pisces di bulan ini mampu untuk bertahan terlebih dahulu lah gitu. Karena di sini ada campur tangan di luar hubungan kamu. Ya. Dan lanjut lagi teman-teman Pisces, untuk yang punya hubungan ya, please bulan ini saya tuh udah poin ya, saya tegas nih di sini. Untuk kamu yang bermain api, ini vice versa
bisa Pisces, bisa pasangan Pisces. Untuk kamu yang bermain api dari bulan Februari pertengahan Februari kemarin main api, hati-hati loh, bulan ini kebongkar. Saya bukan nakut-nakuti, ya kalau memang kamu masih sayang sama dia, akhiri permainan kamu, ya berhentilah, padamkan apimu. Kalau memang kamu masih sayang sama dia, ini masih bisa kamu perbaiki. Kayak gitu. Jangan kamu siksa seseorang seperti ini. Ya, kasihan. Kalau nggak suka, ya alangkah baiknya dikembalikan kepada orang tuanya lah kalau memang sudah nikah gitu loh. Kalau belum nikah, yaudah, bicara baik-baik. Jangan kamu kayak gini. Ya, karma tuh, ingat loh, tahun ini tahun karma loh ya. Serius, fakta. Sekali lagi saya bukannya nakut-nakuti, enggak. Saya nyampaikan ini demi kebaikan kamu gitu loh. Kalau kamu, ya saat ini kamu harus tegas gitu loh. Kamu mau pilih siapa sekarang gitu loh ya. Kamu harus tentukan. Jangan buat hati orang ngambang ya. Serius. Kasihan dia tiap hari mikirin kamu. Kamu ya nggak mikirin, kamu asik sendiri di belakang sana. Ya. Dan kalau ini terbongkar, nggak ada lagi kata maaf di situ. Akan selesai. Ya. Ya kayak gitu sih. Oke, yang saya bahas tadi vice versa lo ya, ingat ya, bisa Pisces, bisa pasangan Pisces. Cukup renungan sendiri-sendiri saja di sini. Oke, lanjut lagi teman-teman semua. Sorry ya kalau agak lompat-lompat ya saya bahasnya. Karena jujur nih agak berat sih energi kamu di sini. Cuman bukan berarti kamu bulan ini akan mengalami kesulitan, ya enggak lah, kita logika aja lah ya, kita pakai akal sehat aja lah gitu loh. Yang saya bahas ini yang kemungkinan-kemungkinan lah ya. Kalau kamu tahu sesuatu yang nggak baik depan kamu, ya hindari gitu aja poinnya kan. Satu lagi Pisces di sini, godaan orang ketiga ini kerasa banget ya. Please, godaan orang ketiga. Ya ini vice versa, sekali lagi vice versa. Ya siapapun itu yang merasakan ya nantinya di bulan Mei, ya dicatat bila perlu, hati-hati bener, karena seseorang ini menggodanya dalam banget gitu loh. Sangat dalam. Kamu bisa terhanyut sama seseorang ini. Ya. Ya kalau kamu nggak ngati-ngati, ya kamu bisa menciptakan api di sini dalam hubungan ini gitu. Ya semoga aja kamu kuat dari hubungan godaan ini, dan semoga kamu nggak tergoda sih, amin ya. Karena memang di sini ya satu hal lagi ya Pisces, ada nggak di antara kamu, ini tak kasih clue dulu ya, ini terkhusus untuk Pisces sesuai dengan apa yang aku bahas ini. Kalau ada di antara kamu di April kemarin, ya kalau nggak April, akhir bulan Maret ya, Februari, Maret ya, di akhir bulan Maret, kalau nggak April kemarin, ini kalau ada di antara kamu yang kemarin ketahuan selingkuh, ya maaf, di sini sulit sekali untuk memperbaiki hubungan itu. Ya. Karena di sini ada energi seseorang yang sepertinya nggak bisa ngasih maaf ketika dia terluka. Ya, dan itu membekas banget loh. Ya. Sorry saya yang readingnya agak serius bener ya. Mungkin kesannya terlalu serius banget, sorry loh ya. Dan ini readingan jadi panjang, sorry banget ya. Ya saya berusaha semaksimal mungkin sih Lur ya. Kayak gitu. Satu hal lagi Pisces. Wah ya ampun. Tapi gini ya Lur ya. Sebenarnya tapi nanti ya mendekati akhir bulan ini terkhusus Pisces itu sendiri, aura kamu lagi menarik loh di sini. Mendekati akhir bulan ya. Mendekati akhir bulan aura kamu seger ya. Ya semoga nanti di mendekati akhir bulan ini ada bunga yang akan mekar. Ibaratnya ada cahaya lah, ada cahaya terang yang menyinari kamu lagi. Kayak gitu. Ya.
Oke, teman-teman semuanya, saranku di bulan ini tolong jaga kesehatan kamu, bener-bener jaga kesehatan kamu ya, semua Pisces lah. Situasi tidak menentu ya. Oke Lur, ini yang bisa saya bahas. Saya mohon maaf ya jika ada salah kata atau mungkin dari apa yang saya sampaikan di sini. Ya semoga kamu bisa memahami, tapi saya juga tidak bisa memaksa kamu untuk memahami ya. Ya sorry, saya cuma bisa seperti ini yang saya bisa, dan jujur saya hanya mampu mendoakan kamu ya. Kamu gak usah takut, kamu gak usah khawatir di bulan ini, serius. Karena mau seburuk, sejelek apapun ya energi kamu, tapi satu hal yang perlu kamu tahu, kamu bulan ini sangat dekat dengan semesta. Ya, ada kebangkitan spiritual di sini. Untuk teman-teman Pisces, ya, kedekatan kamu dengan Sang Pencipta akan jauh lebih dekat di sini. Banyak hal positif dan kerohanian, secara kerohanian itu akan bersinar di bulan ini. Ya, semoga hidayah di bulan ini bisa kamu rasakan ya. Di balik situasi atau permasalahan-permasalahan berat yang mungkin kamu hadapi, di sisi lain saya merasakan di sini adanya keberkahan ya, aroma kebangkitan spiritual gitu loh. Coba deh kamu renungkan sendiri. Ini hal yang sangat positif dan ini hal yang sangat baik ya. Jarang-jarang energi sih tentang spiritual itu bisa bangkit gitu loh. Oke Lur, itu yang bisa saya bahas untuk Pisces. Semoga ada manfaat yang bisa kamu petik. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya. Bye bye teman-teman semua.